Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syamsul Mustafa dari Politeknik TDC Bandung, jurusan Teknik Komputer 2019. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai ulangan akhir semester mata kuliah Sistem Operasi. Di sini saya akan melakukan sebuah praktikum dengan topik Fundamental and Common Linux Commands atau perintah Linux dasar dan umum. Jadi di sini saya akan melakukan konfigurasi perintah-perintah Linux menggunakan sistem operasi Raspberry Pi, menggunakan software VirtualBox untuk menjalankan sistem operasi Raspberry-nya. Jadi langsung saja, di sini saya akan praktekkan. Di sini saya akan membuka dulu sistem operasi Raspberry yang sudah saya install di VirtualBox-nya. Jadi kita langsung start saja. Tunggu beberapa saat. Nah, sini enter saja. Tunggu sampai sistem operasi berjalan. Nah, jadi di sini untuk di layar sebelah kanan ini, ini untuk sebagai perintah-perintah yang nanti saya akan praktikkan, dan juga di sini sudah tertera fungsi-fungsinya. Jadi saya akan jelaskan satu persatu dari perintah-perintah yang ada di sini. Sambil menunggu sistem operasinya berjalan. Nah, ini sudah berjalan. Kita next di sini. Nah, kita bisa memilih negara yang kita inginkan. Di sini komplit semuanya ada. Nah, kita pilih Indonesia. Maka otomatis time zone-nya jadi Jakarta. Kita next. Nah, kita bisa memasukkan password. Sebenarnya ini bisa dilewat saja, cuma nanti ada perintah yang bisa mengubah password. Jadi kita masukkan saja. Saya akan memasukkan nama saya. Syamsul saja. Lalu kita next. Nah, untuk update software ini kita skip saja. Nah, dan sudah selesai. Dan sistem operasi Raspberry Pi pun siap digunakan. Jadi, lanjut saja kita ke terminal. Ini untuk terminalnya. Nah, untuk yang pertama, di sini ada perintah yang berkaitan dengan sistem informasi dan dokumentasi. Di sini ada perintah man. Adalah salah satu perintah yang bisa memberikan informasi lengkap manual mengenai perintah dasar yang ingin kita ketahui. Ya, contohnya di sini ada man, kita klik. Nah, di sini dijelaskan apa itu man, sinopsis, namanya, deskripsi. Di sini dalam bentuk bahasa Inggris ya, meskipun tadi kita setting bahasa Indonesia, itu untuk waktu saja. Nah, di sini dijelaskan contoh seperti man ls, man .7, man minte. Jadi kita bisa tahu gitu perintah-perintah yang bisa kita gunakan. Di sini banyak sekali untuk penjelasannya. Jadi saya terus scroll saja sampai ke bawah. Nah, ini sudah sampai line paling bawah ya. Jadi untuk di sini ada keterangan juga, manual page man, line, and press H untuk meminta bantuan atau klik key untuk kembali atau keluar ya. Kita coba klik H ya. Nah, di sini untuk H juga untuk meminta bantuan ada di sini dijelaskan dengan rinci, bisa dibaca. Di sini pokoknya tertera bantuan-bantuan yang perlu yang ingin kita ketahui. Maaf ya. Jadi kita sudah saja ya. Nah, bisa kita ke bawah, di saat kita ke bawah lagi. Nah, press G untuk melihat kembali atau
tekan key atau klikan key ketika sudah selesai. Kita ketik key saja dan kita ketik kembali saja. Maka akan kembali ke terminal seperti awal. Kita coba lagi ya. Misalkan kita ingin mengetahui man ls. Nah, maka akan dijelaskan ls itu apa. Jadi, di sini dijelaskan name ls list directory contents. Jadi, untuk mengetahui apa maksud dari perintah-perintah yang ingin kita ketahui. Contoh besarnya seperti itu. Sebenarnya masih banyak, seperti man pwd. Nah, ini pwd itu apa? Print name of current. Pokoknya dengan perintah man ini, kita bisa mengetahui seperti fungsi atau apa ya, istilah gaulnya spesifikasi dari perintah itunya sendiri loh. Jadi seperti itu. Kita akhiri saja untuk perintah man ini ya. Jadi lanjut saja. Di sini ada perintah help. Ini sebenarnya perintah help ini saling berkesinambungan dengan man ya. Jadi misalkan kita ingin mengetahui seperti ls ya, ls help di sini ada contohnya. Stripnya 2 kali, strip help. Kita klik. Nah, ini. Jadi memunculkan bantuan-bantuan dari perintah tersebut gitu. Ini sangat mendetail sekali, sangat komplit. Jadi kita tinggal baca saja. Bisa juga pwd min help. Nah, di sini pokoknya semuanya komplit gitu. Jadi lanjut saja ya. Karena garis besarnya sudah tahu gitu fungsi dari help ini apa, yaitu di sini seperti yang tadi saya katakan tadi, bantuan yang satu ini berupa option yang bisa kita tambahkan ke perintah dasar yang kita inginkan. Seperti itu ya. Nah, untuk history ini fungsinya untuk memperlihatkan perintah-perintah apa saja yang sudah kita lakukan. Nah, di sini kita sudah memasukkan 6 perintah dengan nama-namanya tertera di sini ya. Jadi sangat ya, bisa diketahui oleh kita. Nanti kita coba lagi ya untuk history. Lanjut saja, yaitu yang kedua, di sini ada perintah yang berkaitan dengan directory dan isinya. Nah, seperti yang tadi sempat disinggung, di sini ada ls. ls di sini untuk menampilkan isi dari suatu directory, contoh saja ls. Nah, jadi muncul di sini directory yang ada di sistem operasi ini. Contoh, jadi kita bisa lihat ya. Nah, di sini kan ada bookshelf, desktop, documents, download, dan yang lainnya. Di sini bisa kita lihat dengan perintah ls ini. Seperti itu. Dan ls ini juga banyak gitu. Di sini ada ls min a untuk menampilkan semua folder dan file akan terlihat termasuk yang tergolong hidden atau tersembunyi ya. Contoh kita lakukan saja ls a min a. Nah, ini. Jadi lebih mendetail gitu. Ada ls min l. Nah, untuk ls min l di sini fungsinya menampilkan isi directory secara lengkap, mulai dari hak akses, owner, group, dan tanggal file atau directory tersebut dibuat. Nah, ini ya, sesuai dengan fungsinya. Di sini ada ls min i. Nah, untuk ls min i itu menampilkan isi directory dan ukurannya. Ini ukurannya ya, 27.428 KB mungkin ya. Nah, lanjut saja. Jadi, itu untuk perintah ls ya, banyak. Sebenarnya masih banyak perintah ls ini. Jadi, itu hanya sebagian dari perintah ls. Jadi, lanjut saja ke perintah pwd. Dan untuk kepanjangan dari pwd tadi sempat saya baca, print working directory. Jadi, menampilkan directory yang sedang aktif. Nah, jadi, pwd ini fungsinya, nah, directory yang sedang aktif berarti ini, home, /home/pi. Jadi lanjut saja ya ke perintah cd ya, atau kepanjangan dari change directory.
Di perintah ini untuk berpindah direktori aktif. Contoh, kita mau masuk ke terminal ini mau masuk ke perintah home, misal ya. Kita lakukan saja home spasi cd spasi home /home, enter. Nah, maka akan masuk ke direktori ini home ya. Untuk keluarnya juga kita untuk kembali ke atas atau ke sebelum home ini kita bisa memasukkan cd spasi double titik ya. Kita enter, maka akan kembali ke direktori yang awal. Seperti itu. Jadi saya akan lanjut saja. Nah, di sini ada perintah mkdir, yaitu untuk membuat direktori kosong. Kita langsung praktekkan saja mkdir. Misal saya ingin membuat direktori Samsul. Ya, sudah, kita enter saja. Mkdir cannot create directory. Nah, di sini kita bisa di sini tertera ya, ada permission denied. Sebelumnya sini saya sudah tahu permasalahan itu, jadi kita harus membuat mkdir-nya dulu terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya, mkdir min m 700 new dir. Kita coba mkdir min m 755 kalau di sini ya. Coba new dir. Nah, kalau masih seperti ini, kita coba lagi mkdir min p. Nah, kita coba ya, kita silang saja. Sebenarnya ini sebelumnya saya sempat seperti ini juga, tapi setelah saya keluar akan bisa. Nah, ini sudah bisa ya. Mkdir Samsul, berarti ini sudah bisa. Tadi sempat permission denied ya, izinnya tidak bisa dibuka. Jadi tidak bisa membuat direktori. Jadi ini udah saya buat lagi mkdir Samsul, diulangi. Kita lihat DLS apakah masuk, apakah terbuat direktori Samsul. Nah, kita lihat. Nah, maka terbuat ya direktori Samsul ini. Untuk pembuktiannya kita bisa lihat di sini. Nah, ini dia. Jadi ini file kosong direktori Samsul ini. Berarti berhasil terbuat ya. Jadi mungkin saya akan lanjut saja sebenarnya untuk perintahnya. Di sini ada rmdir, perintah untuk menghapus direktori. Ya, kita bisa menghapus direktori gitu. Contohnya ini ingin menghapus direktori Samsul ini. rmdir Samsul. Kita enter. Nah, kita buktikan apakah sudah hilang. Pakai ls. Nah, hilang ya, Samsul ini hilang. Dan kita lihat di sini juga sudah hilang. Berarti berhasil ya. Nah, itu rmdir untuk menghapus direktori. Nah, untuk rm-rf ini perintah untuk menghapus direktori beserta file di dalamnya. Ini sebenarnya harus ada filenya ya di dalamnya. Jadi, kalau kita coba rm-rf, kita coba hapus music. Nah, berarti ini juga terhapus ya. Kalau menggunakan perintah ini, direktori beserta isi filenya semuanya terhapus. Nah, di sini di keterangannya beserta file di dalamnya ya. Jadi hati-hati ya untuk menggunakan perintah ini. Kita lihat di direktorinya apakah hilang. Nah, hilang kan? Direktori music hilang. Nah, music tidak ada, hilang. Jadi kita bisa lanjut saja ya, untuk garis besarnya seperti itu. Jadi lanjut saja, di sini ada 3 perintah yang berkaitan dengan manajemen file. Di sini ada touch. Perintah ini untuk menggantikan waktu pembuatan suatu file. Tetapi bila file yang Anda ketikkan belum ada,
maka secara otomatis file tersebut akan dibuat. Kita juga bisa menentukan tipe file yang kita inginkan, biasanya .txt dan .conf ya. Tetapi file yang dibuat dengan perintah ini adalah file kosong. Nah, jadi kita coba saja ya. Touch, misalkan uas.txt. Kita enter. Nah, ini sudah terbuat ya filenya, tetapi kosong. Nah, beda dengan untuk selanjutnya, dengan perintah cat, digunakan untuk menampilkan isi file. Biasanya file ini ditampilkan dengan perintah adalah file yang bertipe teks, dan yang pasti bukan file kosong. Jadi, ini contohnya, kita bisa memasukkan dulu. Nah, di sini kan ada contohnya, karena file biografiku.txt masih kosong, maka tidak tampak apa-apa. Sekarang kita bisa mengisi file tersebut dengan perintah cat ini ya. Tadi kan kita sudah membuat nih filenya dengan perintah touch. Kita coba apakah bisa. Saya tuliskan cat, tanda apa itu siku, atau petunjuk ke sebelah kanan. Dengan file tadi uas.txt. Kita enter. Nah, di sini kita buat saja isi dari dalam teks ini ya. Misalkan uas sistem operasi praktikum perintah Linux. Kita enter. Nah, setelah ingin menyimpan file tulisan ini atau ketikan ini, Ctrl C jika sudah selesai, Ctrl C. Nah, maka akan sudah tersimpan ini ya. Untuk membukanya, kita bisa membukanya dengan perintah cat ini. Cuman begini ya perintahnya, cat, kita panggil filenya .txt. Nah, maka akan muncul ya, UAS sistem operasi praktikum perintah Linux. Berarti berhasil ya. Jadi, lanjut saja kita ke perintah selanjutnya, yaitu mv. Untuk perintah mv ini, perintah untuk memindahkan file dan direktori. Perintah ini juga bisa digunakan untuk merename, mengganti nama file atau direktori. Contoh saja ya, kita masukkan mv, perintah mv. Di sini uas.txt. Saya ganti namanya menjadi apa ya? Samsul saja ya. Saya kehabisan kata-kata .txt. Kita enter, apakah berhasil? Nah, berarti ini berhasil ya. Coba kita panggil, apakah ini berhasil terubah? Kita panggil dengan ini, cat samsul.txt. Kita enter. Nah, berarti yang file yang awal namanya uas.txt menjadi samsul.txt ini berhasil dirubah ya. Buktinya ini memanggil cat samsul.txt, datanya muncul. Berarti berhasil. Jadi lanjut saja kita ke perintah selanjutnya, yaitu ada rm ya. Untuk menghapus, remove file atau directory. Nah, misalkan kita mau menghapus ini nih, file si syamsul.txt ini nih. Kita ketikkan saja rm syamsul.txt. Enter. Nah, maka berhasil ya. Butuh pembuktian lagi, kita coba lagi. Kita panggil pakai cat ya, samsul.txt. Nah, lihat kan, berhasil. Jadi si cat si file syamsul.txt ini hilang gitu, sudah terhapus. Nah, no such file or directory, tidak ditemukan ya. Kita lanjut saja ke perintah selanjutnya. Di sini ada bagian keempat, yaitu command line yang berkaitan dengan informasi sistem. Untuk yang pertama di sini ada perintah uname ya.
name, langsung saja. Nah, sini Linux ya. Perintah ini akan menampilkan informasi sistem komputer Anda. Jadi kan sini saya menggunakan sistem operasi Linux. Jadi ini Linux muncul. Berhasil. Nah, lanjut saja ke perintah selanjutnya. Di sini ada date dan kalender. Ya, ini hanya untuk menampilkan kalender ya. Ini date untuk menampilkan hari, tanggal, jam sekarang 20. Ini hari Jumat ya, Januari 22, tanggal 22, 2021. Maaf, maksud saya jamnya jam sekarang jam 9.34 waktu Indonesia Barat tahun 2021 untuk kalender, untuk menampilkan kalender. Nah, ini pas ya dengan tanggal sekarang yang ditandainya tanggal 22. Jadi bisa lanjut saja kita ke perintah selanjutnya, yaitu perintah df ya. Perintah untuk menampilkan penggunaan space file system dari hard disk kita. Kita klik saja df ya. Nah, ini dia. Ini spesifikasi atau tadi perintah untuk menampilkan penggunaan space. Jadi space yang digunakan adalah ini. Data-datanya bisa kita lihat. Jadi lanjut saja. Ini bagian yang terakhir, yaitu bagian kelima, yaitu perintah yang berkaitan dengan user. Di sini ada perintah who, langsung saja kita coba who. Nah, di sini perintah who ini digunakan untuk menampilkan user yang sedang login saat ini. Nah, ini ya, yang login saat ini. Di terminal PTS berapa user tersebut berada dan waktu loginnya. Nah, ini waktu login saya ini jam segini. Bisa ketahuan. Lanjut saja untuk perintah who am I mungkin ya ini. Who am I? Perintah bila kita ingin menampilkan user yang sedang aktif atau username kita sendiri. Who am I? Siapa saya? Kalau bahasa Indonesianya artinya itu ya, who am I? PI, ya ini sih nama usernya ini diambil dari ini, user ini. PI. Oke, bisa lanjut saja untuk perintahnya, yaitu ada sudo dan vsudo. User bisa tidak dapat menggunakan hak root sehingga tidak dapat menjalankan perintah-perintah milik root. Untuk menggunakan hak root digunakan perintah sudo. Tetapi sebelum menggunakan perintah sudo, user tersebut sudah harus masuk ke dalam daftar pengguna sudo. Untuk masuk ke user ke dalam daftar, gunakan perintah vsudo. Biasanya untuk masuk ke mode root atau super user atau administrator, beberapa distro cukup mengetikkan sudo su. Ya, kita langsung saja ya coba sudo su. Nah, ini sama ya seperti di contoh. Nah, enter. Tidak terjadi apa-apa ya. Jadi untuk sudosu ini seperti ini perintahnya. Kita silang saja ya karena ini tidak bisa membuat directory lagi. Maksud saya perintah lagi. Kita coba baru lagi. Di sini ada su, perintah untuk dapat berpindah user yang sedang aktif menjadi user lain. Ya. Tanpa harus melakukan logout. Su aja, klik. Passwordnya. Masukkan password dari username. Jika berhasil maka akan berubah. Ya kan di sini username saya cuma satu saja. Jadi sebenarnya tidak bisa ya. Maaf. Su passwordnya ini. Samsu. Oh. Ini kenapa ya? Jadi seperti itu ya. Ini perintah ini hanya untuk yang di sini kalau usernya ada 2 gitu. Jadi coba ya su pi. Passwordnya tidak bisa.
Nah, Samsul sebenarnya ini kan saya memakai ya user saya sendiri gitu. Jadi di sini hanya ada satu user. Nah, seharusnya ini bisa berubah ya ke user yang lain tanpa harus logout. Jadi kita langsung saja lanjut saja ke perintah passwd. Di sini ada perintah ini digunakan jika kita ingin mengganti password yang sudah ada. Kita langsung saja passwd, enter. Nah, change password for PI, current password. Masukkan 6 karakter password. Misalkan saya akan memasukkan jadi QWERTY ya. QWERTY. Unchanged ya, bentar. Sini saya coba dulu password ya. Password. Nah, ini saya nggak tahu ya, nggak tahu ada apa. Di sini saya tidak bisa mengetikkan password sama seperti pada saat perintah su. Saya tidak tahu apa kendalanya. Nah, ketika di enter malah gini. Ya mungkin ada yang salah, tapi kita coba dulu ya sekali lagi. Password. Tidak bisa ya. Current password ini tidak bisa digunakan. Nah, ketika saya enter malah tidak bisa diubah. Saya tidak tahu ya. Mungkin saya akan pass dulu untuk perintah ini. Jadi ini sebenarnya perintah yang terakhir ya. Ya mungkin durasi video saya juga ini sudah lama mungkin ya. Jadi tidak apa-apa. Jadi kita yang terakhir saja ini clear ya, menghapus semua yang sudah kita lakukan. Ya, mungkin itu sekian ya dari saya. Tapi kita coba klik history. Nah, ini perintah-perintah yang sudah saya lakukan, yang sudah saya praktikkan. Kita bisa lihat di history ya. Di sini detail sekali apa saja yang sudah saya lakukan di terminal ini. Kita bisa mengetahuinya. Kita clear lagi. Ya, sudah selesai. Ya, karena perintah di sini yang sudah saya praktikan mungkin sudah habis. Mungkin dicukupkan sekian untuk praktikum yang saya lakukan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan yang saya lakukan. Mungkin dari saya pribadi ataupun dari sistemnya mungkin ada beberapa kesalahan. Mohon dimaafkan atas kekurangan saya. Mungkin dicukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.